Tetapi jangan melihat, memandang bahwa putih itu semuanya orang putih gitu kan. Jadi orang yang baik itu semuanya baik, itu jangan dengan memandang seperti itu. Bahwa di antara putih itu dia mesti punya satu titik hitam itu. Wah, itu gayanya kan gitu. Gayanya filosof Cina itu. Tapi orang yang hitam gitu kan, yang mempunyai kesalahan, pencurian, jangan dipandang bahwa dia itu selalu terus hitam gitu. Karena di antara hitam itu dia mungkin ada satu titik putih yang dia miliki. Ya, kira-kira itu yin dan yang itu kan. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan ekologisnya, bahwa warna itu mempengaruhi kehidupan. Jadi black itu air, hitam itu air, kemudian grey itu kehidupan, kemudian putih itu besi, pink itu bumi, kemudian red itu fire, kemudian purple itu kesehatan, kaitannya dengan itu. Green itu hutan, blue itu kehidupan, pengetahuan. Nah, kaitannya dengan arah bahasanya kalau di Cina itu kan ada Xiu. Jadi mata angin itu ada 8 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7, 8, 7 arah mata angin. Jadi kenalnya selatan, utara, barat, timur, timur laut, barat daya, dan sebagainya. Itulah kira-kira. Di ini kaitannya dengan kondisi, kalau dihubungkan dengan ilmu geografi gitu kan ya. Kalau saya coba lihat, jadi di daerah Kutoarjo kira-kira itu. Kutoarjo, Purworejo, Bulis itu asal dari sana. Di daerah Butuh, jadi pinggir pantai selatan. Sekarang ada jalan namanya Jalan Lintas Selatan. Orang pantai selatan Purworejo itu kira-kira sampai ke Bumen sana. Rumahnya semuanya menghadap ke selatan. Jadi secara geografis. Saya hanya ingin menyampaikan secara geografis gitu kan, analisis geografis, ekologis geografisnya. Mengapa kok menghadap ke selatan? Ya, mereka sudah paham dulu, ini kaitannya dengan kearifan lokal, gitu, bahwa di daerah pantai selatan Kutoarjo sampai ke Kebumen itu memang daerah landai. Termasuk sekarang ada namanya Bandara Internasional Jogja itu kan, Kulon Progo itu kan di pantai selatan. Daerah itu sebenarnya daerah rawan tsunami, karena daerah hidroterapia, kemudian daerah aliran lempeng tektonik, kemudian suatu saat gempa terjadi, kalau gempanya besar menjadi tsunami, kira-kira itu. Nah, masyarakat di daerah Kutoarjo yang saya ceritakan tadi, dia sudah beradaptasi bahwa dia harus menghadap selatan. Tetapi dalam filosofi mereka, namanya kearifan lokalnya dia, bahwa tidak boleh rumah itu membelakangi pantai, karena di sana itu bersemayam Nyai Roro Kidul lah, percayanya sana. Tapi kalau secara geografis bukan, karena di daerah itu kan daerah pantai yang nanti suatu saat ada tsunami. Nah, Nyai Roro Kidul itu gitu kan, suatu saat kalau dibelakangi, maka kita kan nggak tahu, katanya orang sana. Nah, Nyai Roro Kidul kepercayaan orang Kutoarjo sampai ke mana? Ke Kebumen itu kan, dia punya anak buah namanya Lampor. Nah, Lampor itu anak buahnya itu kalau menurut kepercayaan orang sana, ya pemuda yang masih layang, belum menikah. Kalau pemudi ya masih gadis, itu anak buahnya dia. Nah, suatu saat dia datangnya ya pada sore hari gitu kan, menggunakan pasukannya, memukul genderang, kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu kepercayaan orang sana
untuk menghormati itu, satu, posisi rumahnya harus menghadap selatan semuanya. Tidak boleh membelakangi laut itu kan. Tujuannya apa? Ya kalau membelakangi laut itu kan tidak menempatkan diri pada yang penguasa laut selatan itu. Kemudian yang kedua, lampu rumah itu harus dinyalakan sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum maghrib itu jam 3 orang sana sudah menyalakan lampu itu. Kalau dulu lampunya dari tanah ya sudah dipasang di pinggir-pinggir apa di rumahnya itu sudah dipasang. Tapi kalau secara ekologis geografisnya kan demikian sebetulnya. Mengapa kok harus menghadap selatan? Ya karena apa? Pantai tersebut daerah rawan pada gelombang pasang yang besar atau angin gitu kan. Jadi kalau dia membelakangi rumah itu membelakangi pantai, maka kalau ada pasang gelombang tinggi dia kan nggak tahu itu. Yang kedua, kenapa kok dia harus pasang lampu sebelum matahari terbenam? Ya karena kalau secara geografis ini kan air pasang laut yang tinggi itu pada saat peralihan dari siang ke malam. Jadi antara jam 5, jam 6 itu jangan kamu main-main di pantai itu daerah saat itu daerah itu mesti pasangnya paling tinggi itu. Jadi jam 12, jam 6 sore, jam 12 malam itu waktu pasang air laut paling tinggi. Itu kalau lihat geografisnya. Jadi kalau dihubungkan antara mitos, kemudian kearifan lokal, kemudian kondisi geografi, ya wajar saja ada hubungannya itu kan. Ya. Terus kenapa kalau di mana di pantai itu dilarang pakai baju hijau, kemudian ada yang juga yang pantang merah apa biru gitu kira-kira. Ya hijau itu kalau memang dipakai nanti suatu saat kalau ke bawah arus kan nggak kelihatan dia. Ya, oleh sebab itu dilarang gitu kan. Ya. Jadi secara ekologis dan geografisnya dari hubungan dengan kondisi lingkungan dengan posisi geografis itu masyarakat daerah pedesaan itu sudah masyarakat dahulu itu sudah mempunyai ilmu itu, tapi ya dicocokkan dengan pengetahuan setempat waktu itu aja. Ya, ini tambahan saya untuk teman-teman yang mungkin bisa kita maknai. Jadi habis ini minggu depan kita UTS ya, betul, UTS minggu ke 8 ya, minggu depan. Halo, minggu depan UTS ya. Gak dengar soalnya minggu tuh. Halo? Ya betul ya, minggu depan. Hah? Ya mas, minggu depan UTS juga jadwalnya.